ada yang dikeluarkan. Budi, ayo Budi dimasukkan itu bajunya ke dalam. Ya, udah tahu kan aturannya kan? Kalau pelajaran ibu, kalian harus rapi. Kemudian kelas juga harus rapi. Karena supaya pembelajaran atau KBM bisa berjalan dengan nyaman. Oke, coba silahkan dirapikan bajunya. Oke, udah rapi, udah bisa dimulai. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa, bersilakan. Doa selesai, ya, amin. Ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kalian mendapatkan manfaat dari pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang ibu mau absen terlebih dahulu. Oke, yang tidak hadir siapa ya? Siapa? Siska. Oh, Siska kenapa? Sakit. Oke, udah. Kita doakan mudah-mudahan Siska sembuh ya dan dapat mengikuti pembelajaran bersama-sama dengan kita seperti biasa. Oke, anak-anak semua, sebagaimana kita sudah pernah belajar ya, sekarang kita masuk di bab yang kedua ya, bab selanjutnya yaitu tentang statistika ya. Minggu kemarin ibu sudah suruh kalian mempelajari bab statistika, ya kan? Ibu kasih tugas untuk mempelajari bab statistika ya. Oke. Di bab statistika ini karena ini bab baru ya, ibu akan kasih gambaran umum ya, materi apa saja yang akan kita pelajari di bab statistika ini ya. Yang pertama itu kalian akan nanti belajar yaitu tentang penyajian data. Nah, penyajian data ini dibagi berdua, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kemudian ada juga penyajian data dalam bentuk apa? Grafik, ya betul, grafik. Kalian sudah baca kan? Coba dilihat saja buku paketnya ya, di situ ada. Di grafik itu nanti ada belajar histogram, polygon frekuensi, dan ORGIF ya. Jadi ada histogram, polygon frekuensi, dan ORGIF. Oke ya, anak-anak ya. Ini di penyajian data. Kemudian ada juga kita tentang ukuran pemusatan data. Nah, ini sudah pernah belajar di SMP loh ya. Ini ada min, median, dan modus, ya betul. Kemudian ada penyebaran data. Penyebaran data ini nanti kita belajar tentang simpangan rata-rata dan simpangan baku ya. Oke, baiklah anak-anak, tadi sudah dijelaskan ya, jadi materi-materi apa saja yang akan kita pelajari di bab statistika ini ya, di bab statistika ini. Jadi tolong dipahami. Nah, teman yang akan kita pelajari di sini yaitu tentang tabel distribusi frekuensi ya. Khusus materi pada hari ini kita belajar tabel distribusi frekuensi. Oke ya. Sebagaimana kalian ketahui bahwa di setiap pembelajaran ibu akan melakukan penilaian ya. Penilaian yang akan ibu lakukan yaitu ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan kalian. Jadi keaktifan kalian dalam belajar itu masuk dalam penilaian ya. Oke. Baiklah anak-anak ya. Coba kalian buka buku kalian ya, buku paketnya, kemudian siapkan buku catatan kalian. Jadi nanti saat ibu jelaskan, jika ada yang perlu dicatat silahkan dicatat ya, atau nanti pada saat ibu menjelaskan ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan ya. Nah, kita pelajari dulu apa itu definisi dari statistika itu sendiri ya. Banyak sekali manfaat dari belajar statistika ini. Statistika ini banyak sekali digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti misalnya kalau di kalian menghitung rata-rata nilai rapot, nah itu menggunakan statistika ya. Kemudian pemerintah menghitung berapa laju pertumbuhan penduduk, itu menggunakan data statistika, yaitu seperti ada
tugas sensus mengumpulkan data, kemudian nanti disajikan data berapa laju pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun. Nah, itu menggunakan data statistika. Nah, di sini kita akan belajar tentang penyajian datanya, yaitu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tadi kan ada dua ya, ada dalam bentuk tabel, kemudian ada dalam bentuk grafik ya. Untuk hari ini kita belajar tabel distribusi frekuensi, ya, khusus data kelompok ya. Data kelompok ini adalah untuk data yang jumlahnya besar ya. Pada saat kamu SMP sudah kita pernah belajar data tunggal ya. Jadi kalau misalnya data itu kurang dari 30, itu bisa menggunakan data tunggal. Sedangkan kalau datanya sudah lebih dari 30, itu sudah terlalu banyak, agak sulit dibaca. Jadi kita gunakanlah data kelompok ya, namanya tabel distribusi data kelompok. Ya. Tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu setelah kalian belajar nanti materi ini pada terakhir, diharapkan kalian nanti dapat apa? Kalian mengenal yaitu unsur-unsur dari tabel distribusi frekuensi. Kemudian kalian juga bisa menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya. Oke. Nah, di sini kita lihat dulu pengertian dari statistika ya. Statistika adalah ilmu yang merupakan cabang dari matematika terapan yang membahas metode-metode ilmiah untuk pengumpulan, pengorganisasian, penyimpulan, penyajian, analisis data serta penarikan kesimpulan yang sahih sehingga keputusan yang diperoleh itu dapat diterima ya. Jadi prosesnya dari pengumpulan, pengorganisasian, penyimpulan, penyajian, analisis sampai ke penarikan kesimpulan. Itu yang disebut dengan statistika. Nah, statistik sendiri adalah nilai-nilai ukuran data hingga menjadi suatu nilai yang mudah dimengerti. Jadi statistik itu lebih ke datanya. Oke. Kita bandingkan dulu nih. Nah, kita yang akan kita belajar, coba kalian bisa bandingkanlah. Ada data dalam bentuk seperti yang ada di sebelah sana, yaitu data mentah. Kemudian ada data dalam bentuk tabel. Nah, menurut kalian mana yang lebih mudah dimengerti? Ya? Ya, betul. Tabel distribusi frekuensi. Kenapa? Ya, gampang dibacanya ya. Terus kalian bisa tahu ya rentang nilai dari 61 misalnya sampai 70, ada 13 anak, ada nilai dari 91 sampai 112. Nah, kalau lihat data sana itu datanya 80. Bagaimana kalau datanya lebih dari 1000, ada banyak gitu, ratusan, ribuan, atau bahkan misalnya kayak misalnya kita melakukan sensus penduduk kan datanya banyak. Ya kan, nggak mungkin kita sajikan dalam bentuk data seperti yang sebelah sana. Sehingga lebih mudah dimengerti dan lebih mudah ditangkap ya dengan cepat itu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian memudahkan juga proses analisis data ya. Nah, ini akan kita pelajari. Nah, kita lihat dulu definisinya ya. Tabel distribusi frekuensi itu adalah penyajian statistik data berkelompok dalam bentuk tabel, di mana setiap data dikelompokkan dalam kelas interval. Nah, ini ya, seperti ini, ada kelas intervalnya. Bagian-bagian dari tabel distribusi frekuensi. Ayo, siapa yang sudah tahu? Kan kemarin sudah baca kan bukunya? Oke, apa tadi? Kelas interval. Iya, betul, kelas interval. Jadi unsur yang pertama yaitu kelas interval. Ya, kelas interval itu seperti ini ya, 31 sampai 40 ini ya. Coba kita lihat. Kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Nah, ini 31 sampai 40, 41 sampai 50, ya, sampai 91 sampai 100. Ini adalah kelas interval. Paham? Lanjut ya. Nah, kita lihat lagi ada yang namanya batas kelas. Batas kelas itu yang mana? Ya. Batas kelas, batas bawah dan batas atas. Jadi ada dua ya. Dibagi jadi dua. Batas bawah yaitu batas ujung bawah pada suatu kelas, dan batas atas adalah batas ujung atas pada suatu kelas. Nah, kita lihat di sini yang merupakan batas bawah yang mana? Yaitu 31 ya. Kemudian batas atasnya 40. Nah, untuk yang kelas berikutnya silakan dilihat. Yang mana batas bawah di kelas yang kedua? 41, ya betul. Coba batas atas yang di kelas yang keempat berapa? Iya betul, 70 dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini sudah ada kelas interval, sudah ada batas kelas. Lanjut, apa lagi? Tepi kelas. Tepi kelas juga ada dua.
ada tepi bawah dan ada tepi atas. Tepi bawah itu dihitung dari batas bawah dikurang ketelitian data. Tepi atas dihitung dari tepi atas ditambah ketelitian data. Nah, yang disebut dengan ketelitian data itu seperti apa? Jadi kalau datanya berbentuk bilangan bulat, ketelitiannya adalah 0,5. Sedangkan misalnya dalam bentuk desimal, misalnya 1 tempat desimal, ketelitian datanya 0,05. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya 2 tempat desimal, berarti 0,005. Nah, sekarang di sini kan contohnya adalah bilangan bulat. Rata-rata bilangan bulat. Kita lihat di sini berapa tepi bawahnya. Tepi bawah kita kelas interval yang kedua adalah 41 dikurang 0,5. Yaitu 40,5. Berarti tepi atasnya batas atas tambah 0,5. Ya, betul sekali. Oke. Kira-kira udah jelas ya. Nah, di sini kita lihat lagi adalah panjang kelas. Rumusnya apa? Lihat di bukunya. Iya, betul. Tepi atas dikurang tepi bawah. Tadi tepi atasnya sudah ada 50,5 dan tepi bawahnya 40,5. Sehingga panjang kelas sama dengan 50,5 dikurang 40,5 sama dengan 10. Kemudian ada titik tengah kelas XI. Nah, XI ini rumusnya adalah setengah dari batas atas ditambah batas bawah. Sehingga dihasilkan ini untuk nilai titik tengah yang kedua ya, interval yang kedua ini ya, yaitu setengah dikali 50 tambah 41 sama dengan 45,5. Kalian bisa cari untuk nilai titik tengah yang lainnya. Nah, ini adalah unsur-unsur dari tabel distribusi frekuensi. Jelas ya, anak-anak? Nah, kita lanjut bagaimana sih cara mengelompokkan data dalam kelas-kelas interval ya, atau bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, caranya pertama yaitu kalian harus mengurutkan data terlebih dahulu, yang pasti ya, dari ada nilai terbesar sampai nilai terkecil. Setelah itu kamu hitung nilai jangkauannya. Ya, jangkauan itu adalah data terbesar dikurang data terkecil. Ya, simbolnya J, ya, lambangnya J. Kemudian tentukan banyaknya kelas interval. Dengan menggunakan rumus, banyaknya kelas interval itu bisa digunakan dengan K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Walaupun kadang-kadang banyaknya kelas kadang di soal sudah diketahui. Tapi kalau tidak diketahui, berarti kita hitung dengan menggunakan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log M. N itu apa? N itu adalah banyaknya data. Ya. Kemudian hitung tentukan panjang kelas. Panjang kelas itu adalah jangkauan yang tadi sudah kita peroleh dibagi dengan banyaknya kelas, ya. Nah, kita lihat contoh soal berikut ini. Sajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ini ada berapa jumlah datanya? Di sana baris 4, di sini ada 10. Ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10 kali 4. Berarti ada berapa? N-nya 40 data. 40 data ya. Kita coba jawab. Berarti langkah pertama kita hitung jangkauannya terlebih dahulu. Ya, jangkauannya. Kita cari dulu berapa nilai terbesar. Bisa diurutkan terlebih dahulu atau kita langsung cari aja berapa nilai terbesar. Itu di sini 95. Kemudian data terkecilnya ini ya, 42. Sehingga jangkauannya adalah 95 dikurang 42 sama dengan 53. Kemudian kita hitung banyaknya kelas intervalnya. Banyaknya kelas intervalnya itu sama dengan K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Nah, N-nya tadi berapa? 40. Jadi 1 tambah 3,3 log 40. Gimana cara nyari log 40? Pakai kalkulator ya. Itu pakai kalkulator. Berapa log 40 ya. Nah, ini didapat 1 tambah 3,3 dikali 1,6. Hasilnya sama dengan 1 tambah 5,28. Sehingga banyaknya kelas yaitu sama dengan 6,28 dibulatkan menjadi 6. Kemudian kita hitung juga panjang kelas. Panjang kelas dihitung dari J dibagi K. Jangkauan dibagi banyaknya ke kelas ya. Berarti berapa? 53 dibagi 6 sama dengan 8,83. Itu mendekati 9.
Nah, setelah itu kita buat tabelnya. Nah, dibuat tabelnya, di situ ada nilai, kemudian kita buat turus, teli dan frekuensi. Terus ini untuk mapundang. Nilainya kita tulisnya bagaimana? Ya tadi, dari panjang kelasnya. Nah, panjang kelasnya berapa? 9 ya. Sehingga nilai terkecilnya tadi berapa? 42. Berarti 42 sampai 50. Jadi 42 sampai 50 rentangnya ada 9. Panjang kelasnya ada 9. Gampangnya gini. Jadi dari 42 bukan ditambah 9 ya, tapi 9-nya kamu kurangkan 1 dulu. Karena kan datanya sudah termasuk dihitung ya. Jadi 8, 42 tambah 8 berarti nanti batas atasnya 50. 42 sampai 50. Nah, data selanjutnya tinggal 51 sampai 59. Kemudian 60 sampai 68. Kemudian 69 sampai 77. 78 sampai 86, 87 sampai 95. Ini panjang kelasnya semua 9 ya. Nah, sudah ditulis panjang kelasnya. Nah, baru kita banyaknya kelas 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi sudah ditentukan. Nah, kemudian kita hitung turusnya untuk menentukan frekuensinya ya. Kita coret dulu yang atas 58. 58 ya, 1, 53, 56 ya, dan seterusnya. Ya, nah, seperti ini 50 ya. Kita buat turus seperti ini. Kita lakukan sampai terakhir. Ya, sampai semua terisi. Nah, baru kita tentukan berapa banyaknya frekuensinya. Nah, dari sini ini kan ada 6. Tinggal tulis 6. Di sini 12, kemudian 6, kemudian ini 8, 5 dan 3. Oke ya, jadi sudah terbentuklah tabel distribusi frekuensinya dari tadi nilai, contohnya misalnya nilai PAS matematika lah gitu misalnya, kelas kalian nah, seperti ini ya. Nanti kalian bisa lihat contoh lain di buku paket kalian ya, buku paket kalian. Nah, ini untuk evaluasi, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan soal ini ya dalam waktu tertentu ya, nanti dikumpulkan. Oke, silakan dikerjakan. Ya, sudah selesai semua? Nah, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan ya, silakan dikumpulkan. Ya, tolong bantu ketua kelas untuk mengumpulkan. Ya, oke. Karena pembelajaran akan segera berakhir, kita simpulkan dulu materi hari ini ya. Kita buat kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, coba apa tadi tabel distribusi frekuensi? Ya, tabel distribusi frekuensi adalah apa? Penyajian data dalam bentuk tabel ya, dalam bentuk tabel yang di dalamnya memiliki kelas interval ya. Kemudian unsur-unsur tabel, ayo apa saja? Unsur-unsur tabel distribusi frekuensi. Itu yang pertama, kelas interval. Oke, itu. Ayo, lanjut berikutnya. Batas kelas. Betul. Ada 2 ya. Apa tadi? Batas bawah dan batas atas. Lanjut, apa lagi tadi? Tepi kelas. Tuh. Tepi kelas ya, tepi atas, tepi bawah, dan tepi atas. Kemudian ada panjang kelas. Rumusnya P sama dengan tepi atas dikurangi
yang terbesar kecil, kemudian hitung jangkauan. Rumusnya ya, rumusnya adalah nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Kemudian langkah berikutnya menghitung banyak kelas. Banyak kelas rumusnya 1 tambah 3,3 log n, di mana n adalah banyaknya kelas. Kemudian menghitung panjang kelasnya, jangkauan dibagi banyaknya ke kelas. Ya. Ini materi yang kita dapat kecimpulkan pada hari ini ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Oke, mudah-mudahan kalian nanti pelajari lagi di rumah. Nanti kalian kerjakan tugas di halaman 23 ya. Ya, itu 5 soal kalau dikerjakan di rumah terkait dengan tabel distribusi frekuensi. Dan kalian pelajari juga materi berikutnya untuk diskusi kelompok ya. Disiapkan ya, nanti kelompoknya sudah ada kan? Oke, sudah ada kelompoknya. Nanti disiapkan, kalian bawa contoh-contoh dari bentuk grafik ya, bentuk-bentuk grafik dalam bentuk histogram, poligon, kemudian orgif ya. Nanti kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Ya, berkah untuk kita semua. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada hari ini. Tetap semangat dan jadilah seorang yang selalu belajar sepanjang hayat. Oke, terima kasih. Kita tutup alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.